Bab 1787. Mengamati bela diri. Mempertahankan kekuatan. Siapa yang memberinya keberanian untuk melakukan hal ini? Itu cuma pemberontakan. Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Seru Martin. Dia menahan keterkejutan di dalam hatinya dan tiba-tiba berkonsentrasi. Lalu berteriak, Dewa Petir menghancurkan iblis. Tiba-tiba, Dewa Petir terguncang lagi. Kali ini, telapak tangan Dewa Petir yang patah, terjalin dengan kilat dan cahaya dan langsung pulih. Sosoknya tiba-tiba melebar dalam lingkaran besar. Tubuhnya setinggi 2 lantai dan penampilannya tampak sangat menindas. Sebagai perbandingan, Saka jadi terlihat sangat kecil. Ekspresi wajah Martin tiba-tiba menjadi sangat pucat. Jelas sekali bahwa dengan mempertahankan bela diri Adair untuk tetap menggunakan pedang, menghabiskan banyak energinya. Dewa Petir membuka kedua telapak tangannya, lalu mengatupkannya dengan keras ke arah Saka. Cepat sembunyi. Elin terkesiap dan segera berteriak. Lari. Sahut Cecil sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan hampir menangis. Suaranya terdengar sangat menyedihkan. Di bawah tatapan gugup semua orang, tanpa kejutan apapun, tangannya tiba-tiba mengatup. Seolah-olah ada petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di telapak tangan itu. Saat ini, semua orang kota Sentana tidak bisa menahan napas lega dan bergumam. Aku pikir dia masih punya beberapa trik, tapi ternyata dia cuma berpura-pura. Namun, pada saat berikutnya, semua orang tiba-tiba kehilangan suara mereka. Terlihat untayan cahaya keemasan menyeruak keluar dari kedua telapak tangan raksasa itu. Saat berikutnya, kedua telapak tangan raksasa itu meledak dan hancur berkeping-keping. Dewa Petir itu meraung dan terhuyung mundur. Di tengah petir dan kilat, sesosok tubuh berjalan menuju Cecil yang pucat. Ada cahaya keemasan terjalin di tubuhnya, seolah-olah dia mengenakan pakaian perang yang cerah dan tampak sangat misterius. Dia berjalan melewati petir dan kilat. Dewa Petir itu sudah tidak punya tangan. Dia meraung dan memuntahkan petir dan kilat. Tetapi itu semua tetap tidak bisa menyakitinya. Seolah tidak ada yang bisa menyakitinya. Apa? Gumam semua orang yang melihat pemandangan ini dengan mata gemetar. Terlalu berisik. Mata Saka tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat ke arah petir dan tiba-tiba bergegas. Cahaya keemasan di tubuhnya melonjak. Dan pukulannya jatuh. Makin besar dan akhirnya berubah menjadi tinju yang membesar seperti gunung. Dengan suara gemuruh, Dewa Petir itu langsung hancur berkeping-keping. Tubuh Dewa Petir berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di udara. Ternyata menang. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu menjadi linglung dan sangat terkejut. Ilmu bela diri yang ditinggalkan oleh Adair tidak dapat dipatahkan. Justru dihancurkan dengan pukulan yang begitu mengejutkan. Kuat sekali. Seru Elin beserta yang lainnya juga tercengang. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba membuat mereka tidak dapat bereaksi. Mereka bahkan tidak bisa menahan rasa gembira dan bertepuk tangan. Terlihat sosok mendominasi yang diselimuti cahaya keemasan. Aura itu benar-benar luar biasa. Kemudian, Adair memuntahkan darah. Untuk pertama kalinya ekspresi panik muncul di wajah pucatnya. Dia langsung melarikan diri tanpa berpikir 2 kali. Terkejut dalam hati. Orang ini tidak normal. Kekuatan semacam ini seharusnya tidak muncul dalam seleksi dan harus langsung menuju ke Gunung Reribu. Namun, pada saat berikutnya, Adair tiba-tiba berhenti dan wajahnya membeku. Entah sejak kapan, Saka sudah meraih Cecil dan berdiri di depannya. Sorot matanya tampak tenang. Lalu dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Martin panik dan tanpa sadar mencoba menggunakan sedikit energi yang tersisa untuk melindungi organ vitalnya. Pada akhirnya, Saka hanya mengambil pedang di tangannya, melihatnya sejenak dan berkata, "Pedang ini sekarang punyaku. Apa kamu keberatan?" Martin menelan air liur sambil menggelengkan kepalanya dengan kaku. Kamu atur orang-orang kalian untuk melewati rintangan. Lalu orang-orang dari wilayah selatan mengikuti di belakang. Apa kamu keberatan? Tanya Saka.
Ekspresi Martin tiba-tiba berubah. Lalu dia menyahut dengan kaget. Pedang ini sudah cukup. Mereka semua cuma anak-anak yang dirawat orang tuanya. Hidup mereka sangat berharga. Memangnya nyawa orang-orang dari wilayah selatan nggak berharga? Balas Saka sambil tertawa. Martin juga perlahan-lahan mendapatkan ketenangannya kembali. Dia berbicara dengan suara yang dalam, seolah sedang membujuk. Nggak peduli seberapa marahnya kamu. Kamu nggak bisa menyelesaikan masalah dengan amarah. Manusia dilahirkan sesuai porsinya masing-masing. Dengan menjalankan perannya dengan baik, maka negara bisa stabil. Apa yang kamu lakukan sudah sangat bertentangan dengan alam semesta. Serak. Saka mengangkat tangannya dan mengerahkan energi sejatinya. Kepala Martin langsung terbang. Darah berceceran di lehernya. Lalu kepalanya berguling ke tanah. Saka menatap kepala pria itu seraya berkata, "Kamu bisa dianggap sebagai martir. Aku membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan." Terjadi keheningan di seluruh tempat itu. Semua orang terkejut. Cecil menatap Saka dengan ekspresi muram. Kemudian, dia menatap ke tubuh Martin. Matanya bingung dan dia tidak bisa mempercayai apa yang sudah dia lihat. Dia adalah adik Adair. Dia mati begitu saja. Apa kamu ingin menjadi martir? Tanya Saka seraya menatap Cecil. Tidak ada kekuatan di mata Saka. Dia bahkan tampak ramah. Tetapi tubuh semampai Cecil gemetar dan dia memaksakan senyum seraya menyahut. Tentu saja. Tapi arah yang ditunjukkan oleh jarimu adalah jalan yang harus aku lalui. Saka tersenyum puas, berjalan ke kaki gunung. Dia menatap semua orang dan tiba-tiba menahan senyumnya. Lalu berkata dengan dingin, orang kota Sentana. Wilayah utara dan wilayah tengah silakan berbaris dan maju ke depan untuk melewati rintangan. Aku akan mengawasi dari belakang. Siapapun yang berani mundur akan dibunuh tanpa ampun.